Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Pancami Harja dari kelas MN20F. Saya akan membawakan materi tentang CAPM. Pengertian CAPM, model penetapan harga aset modal capital asset pricing model atau CAPM adalah alat yang digunakan oleh investor analisis anggaran keuangan dan ekonomi untuk mempelajari hubungan antara market return yang diharapkan dari investasi dan risikonya. Investor akan mempertimbangkan keseluruhan yang diharapkan, termasuk analisis biaya, manfaat, dan biaya yang lainnya. Setiap kali portofolio investasi dibuat, manfaat CAPM adalah membantu menilai risiko dan memperkirakan kemungkinan market return dari investasi yang ditanamkan. Berikut adalah rumus CAPM. Menurut teori CAPM, tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan rumus ekspektasi return sama dengan cost of equity, RF tambah F dalam kurung RM dikurangi RF, di mana E dalam kurung RI tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas I yang mengandung risiko. Lalu RF tingkat pendapatan bebas risiko, ERM tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio pasar, BI tolak ukur risiko yang tidak bisa terdiversifikasi dari berharga yang ke satu. Asumsi yang mendasari standar CAPM yaitu asumsi pertama adalah tidak ada biaya transaksi. Jika ada biaya transaksi, maka pengembalian dari aset lainnya bisa menjadi fungsi dari apakah investor memilikinya sebelum periode pengambilan keputusan. Kedua yaitu asumsi kedua adalah aset terbagi dalam jumlah yang tak terhingga. Ini berarti investor dapat mengambil posisi tanpa memperdulikan ukuran dari kekayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu asumsi adalah tidak ada pajak pendapatan personal. Asumsi keempat adalah investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan jual beli. Ini sejalan dengan asumsi persaingan sempurna. Yang kelima yaitu asumsi kelima, investor diharapkan untuk membuat keputusan hanya dari segi expected value dan standar deviasi dari return atas portofolio mereka. Asumsi keenam, short sale tak terbatas diizinkan. Investor dapat menjual cepat sejumlah lembar saham. Asumsi ketujuh, pinjam meminjam yang tak terbatas pada tingkat risiko. Asumsi ke-8 dan ke-9 berurusan dengan homogenitas dan harapan. Portofolio pasar. Portofolio pasar adalah portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena asumsi-asumsi di CAPM yaitu semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu metode Markowitz. Karena portofolio pasar menggunakan semua aktiva berisiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna. Yang berikutnya itu aset bebas risiko. Aset bebas risiko adalah instrumen investasi yang secara teori tidak memiliki risiko atau dalam kenyataannya dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko yang sangat kecil sekali atau bebas risiko. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.